Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik seluruh alam. Tak henti rasa syukur ini mengalir akan kasih sayang, taufik, dan pertolongan Allah kepada diri ini dan kita semua. Karena hari ini Allah perkenankan lagi kita semua untuk duduk di taman surga, di majelis ilmu yang penuh keberkahan ini, insya Allah. Dalam kajian tematik Fastabiqul Khairat 27 bersama Al-Ustadz Muhammad Rajali Fikri Al-Madani Hafizallah, dengan judul Perkara Kecil Pengantar Kebinasaan. Naam, tafadoli Ustadz untuk mempersiapkan pertanyaan terbaik. Pertanyaan bisa melalui chat atau raise hand di akhir materi pada malam hari ini. Baiklah, mari kita mempersiapkan diri kita, membuka hati, menerima ilmu, meluruskan niat hanya kepada Allah. Kepada Al-Ustadz Rajali, tafadol maskuro ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ummahat wa thalibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Ya. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan taufiknya, sehingga kita kembali dapat berkumpul dalam majelis yang indah ini yang kita mengharapkan keberkahan dan mengharapkan pahala diperuntukkan kepada setiap kita yang ingin memperoleh faedah-faedah ilmu, yang kita juga memahami bahwa majelis ini yang kita berkumpul di dalamnya adalah bahagian dari kewajiban yang dibebankan kepada kita untuk terus belajar, ya. Sehingga kita akan memperoleh banyak kebaikan dengan memahami beberapa sudut pandang ilmu dan mengamalkan setiap apa yang telah kita ketahui. Ummahat wa thalibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita membahas tema, ya, tentang perkara kecil, ya, tapi bisa membawa kepada kebinasaan. Seperti yang kita ketahui ummahat, ya, bahwa dalam kehidupan yang kita jalani ini, ya, manusia itu tidak akan pernah bisa lepas dari persoalan lupa, salah, dan bahkan berdosa, ya. Baik kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan terkadang banyak ditemukan, ya, orang-orang yang dia terperosok ke dalam kubangan kecelakaan yang dia tidak menyadarinya karena dia menganggap bahwa perkara yang dia lakukan adalah perkara yang sepele, ya, perkara yang terlihat kecil. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkara kecil yang dia anggap itu sebenarnya besar, ya, sebenarnya besar. Yang menyeretnya kepada kebinasaan kalau dia tidak segera menyadarinya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Pada kesempatan kajian kita pada malam hari ini, ya, kita akan menyebutkan beberapa kisah, ya, yang tentunya kisah ini adalah kisah yang diambil dari hadis-hadis yang sahih, ya, yang memberikan gambaran dan contoh kepada kita betapa ada perkara-perkara yang dianggap kecil oleh manusia, tetapi dia bisa menjadi penyebab kebinasaan. Sebenarnya kisah-kisah yang
bisa kita petik faedahnya itu banyak sekali ya. Tetapi tentunya pada malam hari ini karena keterbatasan waktu, kita hanya membahas beberapa kisah saja ya. Kisah pertama adalah kisah tentang seorang wanita yang dia masuk ke dalam neraka disebabkan karena dia memenjarakan atau mengurung kucing hingga kucing itu mati ya. Ini adalah hadis yang populer dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, di mana beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Udzibat imro'atun fihi roh," ya. Seorang wanita itu disiksa gara-gara urusan kucing. Ya. Sajanatha hatta matat. Ya. Dia mengurung kucing itu sampai kucing itu mati. Pada kholat pihan nar, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Di dalam riwayat yang lain ya, kita temukan bahwa wanita yang dimaksud itu disiksa ya, dicakar-cakar oleh kucing di dalam neraka. Ya, kenapa? Dia memiliki kesalahan kecil yang menurut dia kecil. Lahia at'amatha wala sakotha. Ya, wanita itu tidak memberi makan kucing tersebut dan tidak memberinya minum. Walahia tarokatha. Ya, takulu min khisosil ard. Ya. Sudah nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, tetapi dia tidak lepaskan kucing itu supaya kucing itu bisa cari makan sendiri. Mungkin dia makan serangga-serangga yang ada di permukaan bumi. Ya. Tapi dia kurung kucing itu, lalu dia abaikan begitu saja. Ya. Sehingga kucing itu pun mati kehausan dan kelaparan. Ini adalah riwayat yang sangat populer yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ya. Ummahat wa thalibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berlaku untuk semua hewan ya. Di mana seseorang ya tidak boleh menyakiti ya apalagi membunuhnya dengan alasan yang tidak dibenarkan ya. Banyak manusia menganggap ini perkara yang remeh ya. Dahulu di zaman sahabat juga ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, beliau pernah menemukan sekelompok pemuda-pemuda Quraisy yang di mana mereka telah meletakkan seekor burung ya untuk dijadikan apa? Dijadikan sasaran lomba memanah. Jadi mereka mengadu keahlian memanah, tapi dengan menjadikan seekor burung itu sebagai sasaran panahan mereka. Begitu Ibnu Umar ya radhiyallahu anhu melewati mereka, mereka pun lari kocar-kacir ya, karena mereka sadar bahwa itu adalah kesalahannya. Lalu Ibnu Umar pun berkata, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruh gharada. Ya. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat setiap orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa itu menjadi sasaran tembaknya. Ya, jadi intinya tidak boleh menyakiti walaupun dia hewan yang dianggap rendah ya oleh manusia. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah yang juga masih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana kisah ini ya disimpulkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir ya, disiksa dua orang di dalam kubur dan tidaklah mereka disiksa itu untuk urusan yang besar. Ya, menurut anggapan mereka, bala, tetapi itu urusannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Karena ahaduhuma la yastatiru min baulih ya. Satu orang disiksa disebabkan dia tidak abai membersihkan percikan kencingnya ya. Wa kana al-akhar dan adapun yang lainnya yamshi bin namimah ya. Dia berjalan di muka bumi atau karakter kehidupannya sebagai seorang yang memiliki karakter pengadu domba ya, an-namimah. Dalam riwayat lain disebutkan al-ghibah ya.
tukang gibah. Ya. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah juga sebuah peringatan di mana Rasulullah berjalan di sudut kota Madinah dan dia menemukan dua kuburan di mana di dalam dua kuburan itu ada orang yang disiksa ya. Dan ini merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW di mana hanya Rasulullah SAW yang diperdengarkan oleh Allah tentang siksa itu ya. Lalu Rasulullah menjadikan ini sebuah pelajaran bagi para sahabat dan tentunya bagi kita di mana urusan-urusan yang dianggap kecil bagi orang itu justru menjadi bumerang ya bagi seorang di alam kubur. Dia disiksa karena dia meremehkan urusan kencing. Ya, meremehkan urusan kencing. Kencing adalah perkara yang remeh. Siapa yang mau marah? Siapa yang menggugat ketika seseorang dia katakanlah buang air sembarangan atau dia tidak memperhatikan memperhatikan apa yang disebut dengan istinja, ya, dia buang air kecil dan tidak memikirkan untuk beristinja, ya, untuk membersihkannya, atau dia tergopoh-gopoh membuang air kecil, kemudian terjadi percikan-percikan yang mengenainya dan dia abai dari itu, dia anggap itu perkara yang remeh, ya. Tetapi ternyata itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka atau dalam siksaan kubur. Begitu juga ada orang dalam kehidupannya karakternya adalah karakter sebagai seorang yang tukang adu domba, ya, atau tukang menggibah, dan dia menikmati perkara itu, dia pikir itu adalah perkara biasa karena memang sudah sangat biasa dalam kehidupannya. Nah, ternyata ya, ini adalah salah satu perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebagai di antara penyebab siksa kubur. Ya. Kemudian dalam kisah yang lain, di kisah ketiga, ya, kisah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, ya, tentang dua orang bersaudara di kalangan Bani Israel, ya, di kalangan Bani Israel. Ini juga sering kita dengar ya kisahnya, di mana satu orang adalah saudaranya adalah seorang ahli ibadah dan satunya lagi adalah ahli maksiat. Yang ahli ibadah sering menasehati saudaranya yang ahli maksiat ini untuk bertobat, tetapi ucapan dan nasihatnya tidak didengar ya, tidak dihiraukan ya, sampai akhirnya si saudaranya yang ahli ibadah ini ya marah dan dia mengeluarkan kata-kata yang menurut dia itu adalah perkara biasa ya. Dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu ya. Dosa-dosamu terlalu banyak. Maka ketika mereka meninggal dunia, Allah hadirkan keduanya dan dia bertanya kepada seorang yang mengucapkan kalimat yang menurut dia adalah kalimat biasa ya. Apakah engkau mengerti tentang aku dan apakah engkau telah membuat perjanjian kepadaku sehingga engkau mengatakan bahwa saudaramu ini tidak akan diampuni? Maka ketahuilah sungguhnya aku ampuni dosanya. Maka saudara yang diponisnya sebagai ahli neraka itu justru Allah ampunkan dosa-dosanya, dibawa ke surga, sementara si ahli ibadah ini ya Allah perintahkan agar dia diseret ke dalam neraka. Ya. Persoalannya di mana? Persoalannya karena dia mengucapkan satu kalimat yang dia bersumpah atas nama Allah, padahal dia tidak mengetahui apa yang menjadi ketentuan dan hak prerogatif Allah untuk mengampuni dan tidak mengampuni seorang hamba. Tapi dia sudah mendahului Allah dengan kata-katanya. Kemudian Ummahat, pada kisah yang lain, ya, kisah yang juga menggambarkan ada sisi-sisi kesalahan yang dimiliki oleh manusia yang dia anggap itu remeh. Bahkan ini melekat dalam kehidupannya. Dan saking sudah melekatnya, dia nggak merasa bahwa itu sebuah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada sholat Id, Rasulullah turun dan langsung menghampiri barisan para ibu dan wanita. Ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'syaron nisa tasaddaqna, ya. Wahai para wanita, ya, banyaklah bersedekah. Ya.
Pak ini itu kunna aksara min ahlin nar, karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah kalian, ya, para wanita. 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah kok wanita yang paling banyak? Ya, Rasulullah menyebutkan di antaranya, ya, Rasulullah menyebutkan yang menyebabkan para wanita itu masuk ke dalam neraka adalah takfurnal ashir, ya. Kalian banyak mengingkari kebaikan para suami. Ya. Kita katakan ini adalah kesalahan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Meremehkan kebaikan-kebaikan suami, ya. Setelah meremehkan, maka banyak wanita mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Ya, kadang-kadang mungkin dengan ucapan-ucapan seperti sendagurau, ya, seluruh, ya, mengatakan abang nggak pernah sayang padaku, ya, abang nggak pernah beri hadiah padaku, abang nggak romantis sama aku, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang menurut dia adalah perkara yang remeh, tapi dengannya sang suami merasa tersinggung, ya, sakit hati, bahkan merasa dikecilkan karena kebaikan-kebaikannya terkesan tidak dianggap. Maka perkara ini di sisi Allah adalah perkara yang besar. Sementara banyak bagian wanita tidak menganggap bahwa itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dan kisah yang terakhir yang akan kita sampaikan sebagai sebuah peringatan, ya, terhadap perkara-perkara yang sering dianggap kecil oleh manusia, ya, yakni satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubab, ya, ada seorang lelaki yang dia masuk surga gara-gara lalat. Wadah kholan naro rojulun fi dzubab. Namun ada juga seorang lelaki yang masuk ke dalam neraka itu hanya karena gara-gara lalat. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Maka sahabat pun bertanya tentang kisah ini. Kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Masa hanya gara-gara lalat ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka? Maka Rasulullah pun mengisahkan, ya, di mana dengan kisah ini kita bisa mengambil faedah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marro rojulani ala kaumun lahum sonam. Ya. Dahulu ada dua orang lelaki yang berjalan melewati satu kaum, di mana kaum itu memiliki berhala, ya, memiliki sembahan. Ya. La yajuzu ahadun hatta yuqarribalahu syai'a. Ya. Nggak ada orang yang boleh melewati perkampungan mereka sebelum orang itu mempersembahkan sesuatu sebagai bentuk kurban kepada berhala mereka. Ya. Faqalu li ahadihima, ya. Maka kaum itu berkata kepada salah seorang lelaki yang kita ceritakan sebagai penduduk neraka, qarrib, berkurbanlah engkau. Qala laisa indi syai'un uqarribahu. Ya. Maka lelaki yang dicegat ini pun mengatakan, aku nggak punya apa-apa untuk aku korbankan buat sembahan kalian. Ya. Qalu qarrib walau dzubaba. Ya. Udah, tetap saja berkurban walaupun yang kau korbankan hanya seekor lalat. Ya. Faqarraba dzubaban fahallu sabili. Ya. Maka lelaki itu pun menganggap remeh perkara lalat. Dia merasa, masa cuman gara-gara lalat aku nggak jadi lewat, aku nggak bisa lewat dan harus kembali. Maka dia pun berkurban dengan lalat itu. Untuk siapa? Untuk sang berhala, ya, yang menjadi sembahan mereka. Pada kholan nar. Maka lelaki itu pun meninggal dan akhir dari nasibnya adalah dia masuk ke dalam neraka. Ini adalah perkara yang sebagian orang menganggap kecil, ya, tetapi ternyata besar, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari umat, banyak orang-orang yang menganggap urusan-urusan kesyirikan, ya, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dianggap kecil.
Mengapa? Karena minimnya pengetahuan kaum muslimin terkait dengan hakikat kesyirikan itu, ya. Mereka menganggap remeh. Cobalah lihat dalam kehidupan kita, betapa banyak orang, ya, menggadaikan keimanan dan ketauhidannya untuk perkara-perkara yang mereka maui. Ada orang-orang yang ingin sembuh dari penyakitnya atau ingin menyembuhkan di antara anggota keluarganya dengan datang kepada dukun, datang kepada orang pintar, datang kepada orang-orang yang mereka anggap bisa menolong penyakit mereka. Walaupun mereka harus melakukan perkara-perkara yang menyentuh kesyirikan, sehingga keluarlah keimanan mereka, keluarlah keislaman mereka, ya. Mereka datang pada orang pintar, lalu orang pintar ini minta sesuatu yang ujungnya adalah aksi mensyirikatkan Allah, ya. Misalnya dia minta 7 bunga, ya, 7 kembang yang berbeda rupanya, ya. Meminta hewan yang semuanya berwarna hitam, semuanya berwarna putih, ya. Minta sesuatu yang itu tidak dibenarkan dalam agama. Dilakukan oleh kebanyakan orang, ya. Mengapa? Karena mereka minim, ya, pengetahuan terhadap itu dan menganggap perkara itu adalah perkara yang kecil, ya, perkara yang kecil. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar, ya. Barang siapa yang dia menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan sesuatu dengan dirinya. Tetapi Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan itu bagi orang yang dia kehendaki. Nah, umahat, ya, di akhir pembahasan ini, ya, inilah kisah-kisah yang kita sebutkan sebagai contoh, ya. Contoh dan gambaran kepada kita betapa banyak di antara keyakinan dan perbuatan manusia, ya, yang mereka anggap ini adalah perkara-perkara remeh, perkara-perkara kecil, tapi perkara inilah yang menyebabkan mereka terjungkal ke dalam neraka. Dan apalagi yang lebih besar dari sebuah kebinasaan daripada orang yang dijungkalkan di dalam neraka karena perbuatan dan keyakinan mereka yang mereka anggap kecil tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz atas penjabaran materinya pada hari ini. Baik Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu. Ahwat, apabila ada pertanyaan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Baik Ustadz, pertanyaan yang pertama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, perkara ringan dan binasa seperti apa yang bisa kita lakukan terhadap orang tua? Mengingat terkadang kita tidak sengaja melakukannya, Ustadz. Jazakallahu khair. Iya, tentunya sesuatu yang bisa membinasakan kita terkait dengan sikap, ya, perilaku kita kepada orang tua adalah yang merupakan mafhum mukhalafah, ya, atau kebalikan dari apa yang Allah perintahkan, ya. Allah perintahkan kita kepada orang tua, ya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu, ya. Jangan merasa besar, ya, jangan merasa hebat, jangan merasa pintar, ya. Rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dan doakanlah mereka dengan doa yang kalimat yang mulia, ya. Ya Rob, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini adalah sebuah gambaran kepada kita, ya, betapa
seorang anak diperintahkan, disyariatkan untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kebalikannya tentu seorang anak yang menyepelekan ya dan merendahkan orang tuanya, lalu karena itu dia berperilaku semena-mena kepada orang tuanya atau justru mengucapkan kalimat-kalimat yang menurut dia biasa karena bersumber dari merendahkan itu, orang tuanya tersinggung ya, atau dia menjauhi orang tuanya ya, dengan keinginan untuk menyakiti orang tuanya sehingga orang tuanya marah, maka ini adalah di antara contoh-contoh perilaku yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbahaya. Yang harus dilakukan adalah sebaliknya ya. Menekan perasaan walaupun kita mungkin kurang menyukai beberapa perilaku dari orang tua, tetapi semuanya kita lakukan dengan mengalah ya. Terus mengupayakan perbaikan padanya, tapi berbicara sebagai seorang anak ya, yang selalu merendahkan diri di hadapan mereka, dan itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita berkenaan dengan hal ini. Naam, jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Sebentar, Ana scroll dulu Ustaz. Assalamualaikum, bismillah. Saya mau bertanya mengenai bila suami tersinggung dengan perkataan istri. Kadang ibu dengan banyak anak yang kebetulan juga punya anak berkebutuhan khusus dan pekerjaan rumah tangga. Bila istri minta tolong hal sederhana seperti istri berkata, tolong tuangkan air panas ke dalam termos karena saya sedang memasak dan mencuci. Tapi suami marah dan merasa tersinggung. Apa berdosa ya Ustadz? Jazakallahu khair. Iya, tentu hal ini perkara yang bisa dipandang ya masing-masing dari dua sudut ya. Sudut pertama ya, seorang istri harusnya dia berhati-hati pada perkara-perkara yang sensitif ya. Seorang suami dia adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga ya. Logikanya bagaimana seorang yang memimpin dia diperintah sama orang yang dipimpin. Ya. Jadi seorang istri harus memahami hal ini. Memang ada sebuah alasan yang sepertinya benar ya. Bagaimana nggak minta tolong Ustadz, saya sedang sibuk, sedang ini dan itu, kan wajar saya minta tolong ya. Supaya dia mengerti begini begitu ya. Tapi masalahnya yang kita mintain tolong itu adalah pemimpin kita ya. Suami itu simbol pemimpin. Oleh karena dalam sudut ini, maka seorang istri harus lebih berhati-hati. Banyak lelaki yang dia sukarela menolong istrinya tanpa diperintah. Ya, bahkan lebih ya, yang dia tunjukkan adalah lebih dari yang diharapkan istri. Tetapi manakala istri sudah berani perintah-perintah, itu akan memunculkan rasa tersinggungnya, dia merasa rendah ya, direndahkan. Jadi bisa saja laki-laki itu banyak menolong istrinya, tapi ketika dia diperintah justru dia tersinggung. Karena dia merasa tidak diperlakukan layaknya sebagai seorang pemimpin. Maka dalam hal ini wanita harus memaklumi, memahami kalau suaminya tersinggung karena sering dimintain tolong ya, itu bahasa halusnya, atau diperintah dalam pikiran suami. Maka jangan terulang ya. Biarlah, tahanlah sampai suaminya mengerti sendiri. Ya. Kemudian kalau dipandang dari sudut seorang suami, ya. Seorang suami selayaknya dia tidak merasa hebat dan besar ya di dalam rumah tangganya, ya. Dengan merasa cuek, ya, nggak mau tahu dengan kerepotan istri atau kesulitan istri, ya. Karena Rasulullah SAW pun adalah seorang yang besar, yang agung, yang terhormat, ya. Dan beliau ketika di dalam rumah tangga, ya, disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, berlaku sebagai seorang yang rendah hati, di mana beliau menambal pakaiannya sendiri, ya, dan melakukan
hal-hal yang layaknya dilakukan seorang istri, tapi dia lakukan sendiri. Ini menunjukkan dan menggambarkan kepada banyak suami bahwa jadi suami nggak perlu terlalu jaga image ya di hadapan istri ya, dengan menganggap kalau dia membantu pekerjaan istri itu langsung menjadi rendah ya, wibawanya turun dan seterusnya. Ini nggak benar, anggapannya nggak benar. Oleh karenanya kalau suami memandang dari sudut ini, tentunya dia juga tidak mudah-mudah untuk tersinggung ya. Apalagi kalau misalnya istrinya memang keadaannya sedang begitu sulit dan repot ya. Tetapi ini harus dipahami oleh suami sendiri ya. Jadi tadi dua sudut sih, istri melihat suami sebagai seorang pemimpin nggak layak kalau sering diperintah-perintah, walaupun bahasanya minta tolong, tapi si suami pun menyadari bahwa sebagai seorang suami dia juga layak memperhatikan kondisi istri, keletihan dan kerepotan istri dalam rumah tangga. Nggak apa-apa sesekali atau bahkan mungkin sering seorang suami terkadang dia membantu mencuci, terkadang dia menyetrika, atau terkadang dia melakukan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh istrinya ya. Kalau memang dia punya waktu ya, punya waktu dan kesempatan ya. Jangan sampai dia katakan najis aku pegang sapu, najis aku pegang cucian gitu ya. Kecuali memang seorang suami telah sempurna memberikan bantuan kepada istri ya, dan ini mendatangkan pembantu ya, asisten rumah tangga dan seterusnya, sehingga istri tidak perlu direpotkan dengan semua perkara-perkara yang terkait dengan pekerjaan rumah tangga ya. Semoga Allah memudahkan semua urusan dan memberikan hidayah kepada suami dan istri yang kadang harus bertengkar untuk perkara-perkara hal ini. Allahu a'lam. Amin ya robbal alamin. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, di rumah terkadang banyak semut dan mereka membentuk barisan yang panjang, sehingga saya mengambil air untuk membubarkan semut tersebut. Sebagian dari semut mati Ustadz. Apakah saya berdosa atas perbuatan saya tersebut? Karena semut banyak dan sudah mengganggu Ustadz. Terima kasih. Ya, jadi hukum asal hewan yang tidak boleh dibunuh maka dia tidak dibunuh ya. Jadi hewan itu terbagi dua. Ada hewan yang memang disyariatkan untuk dibunuh ya. Misalnya ketemu ular ya, kecuali ular itu masuk ke dalam rumah maka dia diberikan waktu, diusir ya, diusir pelan atau diberikan waktu 3 hari dalam hadis, tidak boleh langsung dibunuh ya, khawatir itu jin. Tapi kalau kita ketemu ular di luar maka eh, itu boleh dibunuh ya, bahkan disyariatkan untuk dibunuh. Atau ketemu tikus ya, atau ketemu burung gagak misalnya. Atau ketemu anjing hitam yang hitam semuanya ya, karena kata Nabi SAW itu setan. Tetapi kebanyakan hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh. Itu hukum asalnya, maka dia nggak boleh dibunuh. Kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Sapi boleh dibunuh. Boleh kalau alasannya benar. Kalau sapi dibunuh itu untuk cuma dibunuh-bunuh aja, untuk senang-senang aja, misalnya ditembakin kakinya, ekornya, badannya sampai dia mati, maka ini masuk kategori pembunuhan yang tidak dibenarkan. Ini berdosa. Jangankan sapi, semut aja nggak boleh. Kalau tidak dengan alasan yang benar. Misalnya kita ketemu semut sedang berjalan atau sedang bawa makanan, kita pijak, maka pembunuhan ini pembunuhan yang bisa menyebabkan orang itu masuk neraka. Begitu juga membunuh katak, membunuh apa saja. Tetapi jika membunuh itu ada alasan yang benar, diantaranya adalah ketemu hewan yang hukum asalnya tidak boleh dibunuh, tetapi dia sudah masuk ke ruang lingkup kehidupan manusia dan dia mengganggu, maka ini boleh dibunuh. Ya. Kalau misalnya semut sudah masuk ke dalam rumah, apalagi dia sudah merusak atau melobangi sisi-sisi rumah, atau dia malah mungkin menggigit dan seterusnya, maka ini boleh dibunuh. Ya.
boleh disemprot misalnya. Tapi yang dihindarkan adalah membunuh dengan api ya. Karena membunuh dengan api itu dilarang, sebabnya karena yang berhak membunuh dengan api itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pembahasan ini eh, tidak melarang ya kita membunuh nyamuk, karena nyamuk kan ganggu kita. Masa ada nyamuk gigit, ya sudahlah gigit aja lah, habisin darahku daripada aku membunuh. Nyamuk boleh dibunuh, ketemu tikus di rumah boleh dibunuh, semut yang mengganggu boleh dibunuh, ya apalagi ular dan lain-lain yang mengganggu. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz, Ana punya orang tua yang sudah Ana nasihati untuk memilih guru yang benar, bukan Ustadz TV yang tidak salaf. Tapi beliau berkata semua Ustadz sama, satu Allah. Dan beliau mengatakan saya sombong. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Eh, Subhanallah ya. Jadi kita percaya bahwa nasihat anak buat orang tua itu tentu tulus ya. Dia pasti menginginkan kebaikan buat orang tuanya. Saya paham ini, dan ini terjadi banyak ya kepada anak-anaknya yang sudah belajar sunnah ya, kemudian dia menginginkan hidayah sunnah itu juga datang kepada kedua orang tuanya atau keluarganya ya. Tetapi memang dalam urusan ini ya, tidak serta-merta apa yang kita harapkan itu akan terwujud ya, dengan cepat seperti keinginan kita. Ya. Oleh karenanya mendakwahi orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua, itu butuh kesabaran yang super ya, apa namanya, yang super lah ya, kesabaran kita. Jadi tidak boleh terburu-buru ya. Masuk ke pemikiran orang tua itu tidak bisa seperti kita sedang menasihati seorang teman atau adik ya. Orang tua dia memiliki gengsi yang besar ketika nasihat itu datang dari anaknya ya. Kebanyakan seperti itu ya. Bagaimana mungkin dia akan langsung menerima? Dia tahu anaknya adalah yang dia urus sejak kecil ya, dari mulai bayi ya, semua apa namanya, semua sisi kehidupannya dia paham tentang anaknya. Tiba-tiba anaknya nasehatin dia ya, tentu itu nggak mudah ya. Oleh karenanya saya sarankan kalau mau nasihati orang tua, masuklah dulu ke jiwanya ya. Masuknya ke jiwanya, senangkan dia. Kemudian pahami apa yang dia sukai itu. Dan masuklah lewat apa yang dia sukai. Jadi jangan langsung dicegah. Ya, kalau misalnya dicegah itu bukan ustadz sunnah, itu ustadz apa subuhat dan seterusnya, ikut ustadz sunnah ya, dia nggak paham. Ya, tapi puji dulu orang tua itu. Ya. Senang, masya Allah, senang punya apa ibu yang solehah gitu, yang rajin dengarkan agama, senangkan dulu. Terus kita raon, ya kita cerita dulu tentang perkara-perkara agama, ya, yang tetap masih menyenangkan dia, ya sisi menyenangkan dia, bukan menyalah-nyalahkan. Ya sampai dia merasa dia dengan kita sebagai anak itu satu channel. Oh, ternyata menyenangkan bicara agama sama anakku ini. Nah dari situ baru mulai masuk kaedah-kaedah, misalnya Bu, agama itu hakikatnya adalah sesuatu yang murni datangnya dari Allah, dari langit, ya, dari Allah dalam Quran, dari nabinya ada dalam hadis, gitu kan? Baru, tetapi dulu di zaman Nabi agama itu murni, di zaman sahabat masih kemurniannya masih terjaga terus. Apa namanya? Dari zaman ke zaman itu ada yang namanya distorsi nilai, di mana agama-agama itu bercampur dengan buatan-buatan manusia begini terus, jadi raon nggak bisa langsung disuguhkan kepadanya ujung dari ini nggak boleh, ini boleh, karena itu nggak masuk dalam pikiran orang tua kita. Maka
wajar karena kita mungkin menyampaikannya terburu-buru, harus langsung sampai, harus langsung diterima, dia akan katakan kita sombong. Ya, jadi harus sabar ya, sabar ke orang tua, pelan-pelan ya, tahap demi tahapan. Yang penting kita dengan dia masuk dan kita harus merendahkan diri di hadapan dia. Kalau bisa kita mengajari dia tanpa dia sadari kalau kita sedang memberikan pelajaran. Ya. Ya, baru itu dikatakan dakwah ya dengan uslub yang benar ya. Semoga Allah terus menguatkan ukhti yang memiliki giroh yang kuat untuk mendakwahi orang tua ya, dan Allah menguatkan, memberikan pahala dan mengabulkan keinginan ukhti untuk bisa mengajak orang tua kepada hidayah sunnah ya, insya Allah. Nah, jazakallah khair Ustaz, nasihat yang indah. Kita harus satu channel dulu dengan orang tua kita. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seorang suami yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun meninggalkan sholat? Sholatnya hanya kadangkala saja, beberapa hari seperti itu. Atau jarang sekali sholat dan kadang suka minum khamar dan narkoba dan merokok. Karena hal ini seorang istri menjadi enggan melayaninya. Istri sudah sering menasehati, tapi suami masih saja seperti itu. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Jazakallahu khair. Iya, eh, wallahul musta'an ya. Kita bermohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang disebutkan memang perkara yang eh, termasuk perkara besar ya kalau itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi ini menimpa seorang istri yang misalnya istri ini sudah mulai eh, belajar agama ya, memahami agama dan berusaha untuk mengamalkan agama dalam kehidupannya. Oleh karenanya tentu ini ada opsi bagi seorang istri ya, yang pertama dilakukan seperti yang sudah dilakukan itu benar ya, ini dengan menasehati ya, dan tentunya juga menitik beratkan kepada doa ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Intiplah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah ya, di sepertiga malam, waktu-waktu yang mustajab hari Jumat ya, setelah azan, waktu hujan, suatu safar dan seterusnya. Mintalah kepada Allah secara bersungguh-sungguh untuk memberikan hidayah ya, taufik kepada suami ya. Dan jangan bosan-bosan untuk berdoa ya. Kemudian tingkatkan ketulusan ya, melayani suami ya. Jangan langsung dimusuhi kalau memang ingin berharap dia berubah ya. Tunjukkan kasih sayang pada dia dan ucapkan kasih sayang itu berulang-ulang padanya bahwa sebagai istri sangat menyayangi dia dan menginginkan kebaikan untuknya ya. Ya. Aku tidak ingin abang, misalnya kakak, misalnya jatuh pada perkara yang membinasakan ya, apalagi sudah main-main narkoba ya, meninggalkan sholat, ini perkara-perkara yang besar ya. Upayakanlah itu ya, sampai di waktu tertentu. Nah, kemudian jika tidak ada perubahan ya istikharah lah ya, antara opsi masih bersabar dengan memutuskan untuk mengajukan khulu ya, atau gugatan cerai ya. Karena ini bukan perkara yang biasa lagi ya, kalau seorang suami sudah malas sholat ya, meninggalkan sholat, meremehkan sholat, ini adalah perkara yang besar ya. Sampai pertanyaan ini kepada para ulama ya, dan jawaban ulama satu ya, bahwa ini bukan perkara kecil lagi kalau meninggalkan sholat itu ya, di antara induknya dosa-dosa besar. Oleh karenanya lakukan langkah-langkah tadi, yang utama adalah minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian tingkatkan intensitas kedekatan kepada suami ya, tunjukkan kasih sayang kepada suami ya, berikan nasihat dengan lembut ya, dengan santun ya. Bantu dia dalam perkara-perkara itu. Yang ketiga ya, opsinya tentu jika diyakini tidak akan berubah ya, dan sudah tidak sanggup ya, maka
apa namanya, khulu ya. Walaupun hal ini tentu masih mungkin ada perubahan jika ada keluarga yang bisa membantu ya. Jika ada keluarga yang disegani oleh suami, yang bisa langsung memberikan nasihat kepada dia untuk berubah ya. Itu juga bisa dilakukan jika memang ditemukan ada pihak keluarga yang memungkinkan menasihati suami. Jadi kalau tidak, ya maka jalan akhirnya adalah khulu ya, melakukan gugatan cerai ya. Semoga Allah melimpahkan hidayah kepada suami ya, dan mengakhiri ini dengan sesuatu yang indah. Allahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ini menyambung soal semut tadi Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika ada semut di dalam makanan kita? Contoh berada di sayur atau nasi dengan jumlah yang banyak dan tidak memungkinkan untuk diambil satu persatu. Pertanyaannya adalah, apakah boleh makanannya dimakan dan serangga ini dimaafkan dan menjadi halal jika keadaan seperti ini? Syukron Ustadz, wajazakallahu khair. Iya, makan semut maksudnya ya? Iya Di Ustadz, ya. Jadi makanannya di makanannya tuh udah banyak semut, jadi nggak bisa lagi diambil satu persatu. Apakah bisa dihalalkan untuk memakan semut, Ustadz? oh, ya jadi mungkin semut sudah masuk ya, tapi hebat juga ini kalau yang apa namanya, rela makan semut ya. Maksudnya ada banyak semut masuk ke dalam satu bejana ya untuk makanan dan dia apa namanya, tetap memakan makanan itu walaupun mungkin mungkin saja tertelan semut ya. Eee, Jawabnya tidak mengapa ya, tidak mengapa, eee, jika memang tidak memungkinkan dia, eee, ini. Jadi kaedahnya begini ya, sesuatu makanan yang dimasuki oleh hewan ya, hewan itu ada hewan bernajis ya. Misalnya makanan dimasukin cicak atau makanan dimasukin tikus. Ya, kita lihat dulu makanannya. Kalau makanan itu termasuk makanan yang padat, maka dalam pembahasan hadis ya, seperti yang dikutip dalam kitab Bulughul Maram, itu tempat di mana hewan tadi masuk itu boleh dibuang. Karena dia termasuk makanan yang padat, maka sebagian makanan yang tidak terkena boleh dimakan. Yang dibuang hanya di tempat di mana hewan itu masuk. Tetapi jika hewan bernajis tadi apa yang diharamkan itu masuk ke dalam makanan yang sifatnya cair, maka ini hewan ini berubah menjadi najis ya. Tidak, dia harus dibuang, tidak boleh dimakan ya. Nah, adapun semut, dia tidak termasuk hewan bernajis ya. Sehingga kalau dia masuk ke dalam makanan yang kita berusaha untuk membersihkannya, tetapi mungkin saja ada semut-semut yang tidak kelihatan atau tertelan, maka ini dimaafkan ya. Karena dia termasuk perkara yang sulit untuk dihilangkannya. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum, saya mau bertanya, Ustadz. Eh, Apabila menyuruh suami untuk sholat subuh, susah dengan cara halus atau dengan kasar, sampai dia marah, apakah istri berdosa? Misal menyiprati mukanya dengan air supaya lekas bangun, karena dengan cara halus tidak bisa. Apakah istri tersebut berdosa? Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, ya sebenarnya perintah untuk ciprat menciprat ini ada ya disebutkan dalam hadis ya. Pujian Nabi kepada suami istri yang ketika bangun malam ya maka dia pun mencipratkan air ke wajah salah seorang pasangannya dan ini adalah sesuatu yang dipuji ya. Namun dalam prakteknya tentunya hal ini lebih baik dikomunikasikan karena jika di antara salah satu pasangan itu, salah satu orang dari pasangan itu tidak memahami ini, maka bisa jadi bumerang.
Oleh karenanya jangan sampai ini terjadi berulang-ulang ya. Suami dibangunkan subuh, dipercikan air misalnya, dia nggak tahu bahwa itu adalah bahagian dari sesuatu yang disyariatkan. Jadi lakukan komunikasi kepada suami, bilang sama dia, "Kak, eee, aku sayang sama Kakak, aku nggak rela kalau Kakak diperdaya setan di waktu subuh, ya, dia tidur di situ lalu ini. Jadi aku percikkan tuh maksudnya mercikin setan ya, supaya kamu terbangun," begitu. Dan sampaikan itu dengan santai ya, dengan santai, dengan, lembut ya, supaya dia mengerti kenapa kita melakukan hal itu. Jangan sampai dilakukan berulang-ulang, dia marah tapi nggak pernah tersampaikan, ya, mengapa seperti itu. Sampaikanlah kepada dia bahwa, sholat adalah perkara yang besar, perkara yang agung, perkara yang harus diperhatikan. Apalagi subuh ya, subuh adalah, eee, sholat yang luar biasa besarnya, 2 rakaat sebelum subuh saja sudah lebih baik dari dunia dan isinya, apalagi subuhnya, ya, waktu yang sangat berkah ya. Ya, maka, sadarkan dulu tentang itu ya, pentingnya sholat dan ini, karena biasanya orang yang susah bangun subuh ini pasti terkait dengan perkara keimanannya, ya, hatinya diisi dengan keimanan, dengan apa namanya, sesuatu yang diharapkan pahala atau tidak. Kalau orang tidak diisi dengan itu ya tentu dia berat bangun, ya. Mendidik anak kecil saja harus disampaikan, apalagi mendidik bapaknya ya. Ya, ini tidak termasuk kategori durhaka ya, kalau dia disampaikan pada suami, ya minta izin untuk cipratkan air ke wajahnya ya. Ciprat saja ya, jangan sampai 1 ember. Ya, semoga suami bisa memahami ini ya, dan Allah, memuji ya seorang istri yang mengharapkan kebaikan buat suaminya ya, Allah alam. Nah, Ustadz, jazakallahu khair. Ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Ustadz, suami saya suka pulang malam dengan alasan mencari nafkah dan bertemu kolega. Pulang terkadang sampai tengah malam. Saya sudah lelah menjaga anak seharian dan ditambah gelisah karena suami pulang malam, terkadang sampai jam 2 3 malam. Bila saya bilang jangan pulang malam, beliau selalu mengancam saya dengan berkata, "Nggak apa-apa, saya di rumah. Tapi kalau uang belanjanya kurang atau kebutuhan tidak terpenuhi, jangan mengeluh." Bagaimana seharusnya sikap saya, Ustadz? Jazakallahu khair. Eee, ya agak sulit kalau dicerna agak sulit ya, hubungannya antara banyaknya uang belanja dengan pulang dini hari ya. Apa yang dicari orang di jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 itu ya, terkait dengan nafkah ya, kecuali memang security yang jaga malam ya, security jaga malam. Tapi kalau maksudnya bekerja secara normal, itu tidak lazim tentunya, itu. Yang kedua, seharusnya ini dijadikan bahan diskusi berdua ya, bahwa apakah untuk mendapatkan nafkah, rezeki dari Allah itu dengan mengorbankan, hal-hal yang ini namanya, yang prinsip bagi kita ya, seperti, menjaga waktu-waktu sholat ya, karena orang yang pulang jam 2 bagaimana dia menjaga waktu subuhnya. Jangankan waktu sepertiga malam, waktu subuhnya pasti tercecer ya. Oleh karenanya, ini bukan tujuan dari mencari nafkah ya. Ya, cuma mencari nafkah itu sebenarnya ketakwaan yang didahulukan ya, ataupun upaya walaupun kecil ya, dengan ketakwaan Allah akan bukakan jalan bagi orang yang bertakwa dan bertawakal dengan rezeki-rezeki yang mudah, yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini hanya butuh, sharing ya, berdua ya, bahwa tentu seorang istri menyukai jika tersedianya uang belanja yang cukup gitu, tetapi itu tidak melazimkan ya, bahwa suami mengorbankan banyak perkara-perkara yang penting di situ. Kebersamaan bersama keluarga, tidur yang cukup, tidur yang, layak dalam artian tidur di awal malam ya, bisa bangun subuh dan seterusnya. Ketahuilah sesungguhnya tidak akan ada kebahagiaan dalam rumah tangga yang di mana di situ, banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran ya, atau penyimpangan-penyimpangan
terhadap batasan-batasan yang Allah tetapkan ya. Walaupun kelihatannya secara zohir bisa mendapatkan uang yang banyak, tetapi kebahagiaan dan keterangan batin tidak akan mungkin ya menghampiri sebuah keluarga yang eh, menerjang batasan-batasan yang Allah tetapkan. Ini harus dipahami oleh kedua belah pihak. Istri tidak menuntut suami melebihi dari kemampuan suami, dan suami juga tidak menjadikan ini sebagai sebuah alasan untuk ya ia terprosok pada perkara-perkara yang diharamkan ya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada semua ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallahu khair Ustadz. Tadi adalah pertanyaan terakhir. Tafadol ditutup dengan untayan nasihat singkat Ustadz. Iya, jadi Umahat ya, untuk pembahasan kita malam ini ya, semoga kita bisa mengambil faedah ya, bahwa tidak semua perkara yang membinasakan itu ya, itu berasal dari perkara-perkara yang ma'ruf ya, dianggap besar oleh kebanyakan manusia. Tetapi perkara-perkara yang dianggap kecil pun bisa menjadi penyebab kehinaan dan kecelakaan besar ya bagi seseorang. Oleh karenanya, hendaklah kita banyak berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini ya, waspada ya, mawas diri, dan sibukkanlah dengan men-scanning kesalahan-kesalahan kita ya, aib-aib kita ya, supaya kita tidak tersibukkan dengan aib-aib orang lain. Jangan sampai kita masuk ya dalam seperti sebuah pepatah ya, semut di seberang jalan terlihat, sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan ya. Kita sibuk dengan perkara-perkara orang lain, tapi kita tidak menyadari bahwa banyak sebenarnya di antara keyakinan kita, perbuatan-perbuatan kita yang kita anggap remeh, tetapi itu menjadi jalan kita terperosok kepada kebinasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ya, menunjukkan arah kepada kita pada perkara-perkara yang ma'ruf, dan menjaga kita dari kecerobohan-kecerobohan yang menyebabkan kita bisa binasa. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir kajian kita pada malam hari ini. Kepada Al-Ustadz Rajali Hafizallah, kami ucapkan jazakallahu khair, barakallahu fiik atas waktu dan ilmu yang sudah berbagi dengan kami semua di sini. Semoga apa yang sudah Ustadz beri di jalan dakwah ini yang mulia ini menjadi amal jariah dan jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair akhwat, barakallahu fikunna. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa memiliki hati yang bersih, hati yang lapang. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua di jalan Allah. Allah berkahi waktu kita agar di sela-sela kesibukan kita dalam mengurus rumah tangga, Allah perkenankan kita juga dalam menuntut ilmu. Ana dan tim Fastabiqul Khairat 27 minta dihalalkan hilaf dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.